Mana 5 juta? Dibalik Pak. Seorang bocah laki-laki berinisial NS 12 tahun dilaporkan tewas diduga dianiaya ibu tirinya di kawasan Bojong Sari, Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka bakar setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat pada Jumat 20 Februari. Kematian korban menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan warga sekitar. NS diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya sendiri, sehingga kasus ini memicu perhatian luas masyarakat setempat. Insiden tragis tersebut viral di media sosial setelah sejumlah unggahan menyebutkan adanya dugaan kekerasan terhadap korban. Warganet ramai-ramai mengecam kejadian tersebut dan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan korban sempat mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Adapun hasil otopsi menemukan adanya luka bakar di sejumlah anggota gerak seperti lengan, kaki kanan dan kiri, serta di bagian punggung. Selain itu ditemukan pula luka bakar di area bibir dan hidung korban. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi, yakni Kombes Dr. Carles Yagya. Meski demikian, tim forensik belum dapat memastikan penyebab pasti kematian korban dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium lanjutan. Adapun proses autopsi yang berlangsung sekira 2,5 hingga 3 jam juga melibatkan pemeriksaan organ vital seperti jantung dan paru-paru. Dari hasil pemeriksaan sementara, paru-paru korban ditemukan sedikit membengkak, namun belum diketahui apakah berkaitan dengan penyakit bawaan atau faktor lain. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu kepastian dari hasil uji laboratorium. Ya, izin Bang, dari hasil yang sudah didapat dari kepolisian seperti apa? Ya, terima kasih. Kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Stukpa Lemdiklat Sukabumi. Dari hasil pemeriksaan otopsi, kami menerima jenazah dari Polres Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis malam. Kami menerima laporan. Hari Jumat dini hari kami menerima jenazah. Pada hari ini pukul 09.00 dokter forensik melakukan otopsi pada jenazah. Dari hasil ditemukan anak-anak usia 12 tahun dengan luka bakar di anggota gerak, di lengan, di kaki kanan dan kiri. Kemudian ada beberapa luka juga di punggung dan luka bakar juga ada di area bibir dan hidung yang diduga karena luka bakar. Namun dokter forensik belum bisa menyimpulkan apakah ini dari sebuah penganiayaan atau bukan. Penyebab kematian masih belum bisa disimpulkan karena dari luka tersebut seharusnya tidak menyebabkan kematian. Sudah dilakukan pemeriksaan dalam, pembukaan organ-organ, diotopsi, dan kita melakukan pemeriksaan laboratorium dan mengirimkan hasil ke Jakarta. Kami sedang menunggu hasil untuk mengetahui apakah ada zat-zat lain di dalam organnya. Ada luka kekerasan nggak dok untuk? Yang tadi saya sampaikan luka bakar
di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak. Demikian. Kalau kekerasan tumpul yang ditemukan tidak ada Pak sama sekali. Kekerasan tumpul tidak ada. Jadi ada luka yang tadi saya sampaikan di area bibir bagian atas dan dekat hidung. Tapi itu luka yang sudah lama, tidak bisa dipastikan apakah sebelumnya tumpul dan tidak sembuh sehingga menjadi luka. Ayah pas aja bunda. Oh, pas ya jeung bunda. Jadi marah kak, adek. Kematian tak wajar seorang bocah berusia 12 tahun berinisial NS menggegerkan warga Desa Bojong Sari, Campang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi NS sangat mengenaskan saat dilarikan ke instalasi gawat darurat rumah sakit setempat. Korban dilaporkan mengalami penderitaan tidak hanya pada bagian fisik luar, namun juga pada organ dalam tubuhnya. Beberapa waktu setelah mendapat penanganan medis, NS akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 20 Februari. Sebelum meninggal dunia, korban sempat menyampaikan pengakuan mengejutkan kepada ayahnya. NS mengaku dirinya disuruh meminum air panas oleh ibu tirinya sendiri. Di tengah dugaan penganiayaan yang viral di media sosial, sejumlah fakta janggal pun mencuat dan kini tengah didalami tim forensik serta kepolisian. Ayah korban yakni Anwar Satibi mengaku meninggalkan anaknya dalam kondisi sehat saat bekerja. Namun 2 hari kemudian sang istri menghubunginya dan mengabarkan bahwa NS mengalami demam tinggi hingga berbicara tidak jelas. Saat tiba di rumah, Anwar mendapati kondisi kulit anaknya sudah melepuh yang menurut keterangan istrinya disebabkan oleh panas demam. Penjelasan tersebut dinilai tidak lazim secara medis untuk menjelaskan luka melepuh seperti luka bakar. Tak lama setelah menyampaikan pengakuan bahwa dirinya disuruh minum air panas, kondisi NS terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia di ruangan perawatan intensif. Ayah pas aja bunda. Oh, pas ya jeung bunda. Jadi marah kak, adek. Marah-marah. Jadi marah ke adeknya. Mas Adi, Mas ya, Mas saya kan bunda. Saya bunda, Muhammad. Ayah ke mana ujang? Ayah ke keluar. Ayah ke keluar. Itu pokoknya siang malam. Hah? Jangan dicabut ininya deh. Jangan dicabut. Biar aja tuh. Biarin aja. Simpan sakit lagi tangannya tuh. Nanti nyeri. Nanti Bapak obatin ya. Nanti Bapak obatin ya. Ini sakit ini. Ini sakit. Oh, ini tuh. Tuh, wah, ini tuh. Jangan dicabut, simpan tangannya, simpan. Jadi siang malam dipukulnya. Tinggal ayah bunda. Ya udah, kan jam sadar bener. Nyabut dia. Biar ini dulu, jangan dicabut. Jangan dicabut. Tangannya kita lurusin dulu, terusin. Nah, dah, terusin ya. Biar cepat sembuh. Biar aja. Hah? Ini sakit. Ini jangan dicabut, jangan dicabut. Ini kan ada obat. Jangan dicabut. Biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Biar Hah? Hah? Bisa kali kan lebih.
Jangan dicabut, pegangnya ke situ. Diam dulu ya. Dan ya, sakit ya. Kita doanya buat semuanya. Anaknya Awang nih lagi kritis ya. Doain aja. Ini dari Polsek ini. Saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Tangis ayah kandung korban yakni Anwar Satibi pecah saat mengetahui anak pertamanya meninggal dunia dengan kondisi luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Bocah berinisial NS 12 tahun itu sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif selama 8 jam sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar bagi keluarga. Anwar mengungkapkan kecurigaannya terhadap dugaan kekerasan yang dialami anaknya sebelum meninggal dunia. Menurut Anwar, peristiwa kekerasan dalam rumah tangga pernah terjadi pada tahun 2025, diduga dilakukan oleh ibu tiri korban. Bahkan Anwar sempat melaporkan ibu tiri korban ke unit PPA Polres Sukabumi lantaran memukuli NS dengan benda tumpul. Namun laporan tersebut berakhir damai setelah pelaku bersujud dan berjanji meminta kesempatan untuk berubah. Meski demikian, Anwar mengaku laporan yang pernah dibuatnya di kepolisian belum dicabut secara resmi. Menurut Anwar, luka menyerupai luka bakar yang terdapat di hampir seluruh tubuh anaknya memunculkan dugaan kuat adanya kekerasan kembali. Ia menilai kondisi luka tersebut tidak wajar dan perlu penjelasan medis yang lebih jelas. Maka dari itu, Anwar mendorong dilakukannya autopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian anaknya. Ia menegaskan tidak ingin menuduh tanpa bukti, namun berharap proses hukum berjalan transparan demi mengungkap kebenaran di balik kematian putranya. Almarhum sempat curhatnya Pak tentang keluhan-keluhan. Ya, cuman ini gini lah, jadi panjang cerita. Dia itu punya anak angkat, anak angkat 2, ya, yang satu istri, yang satu laki-laki. Tapi anak angkat ya, bukan anak dia. Nah, memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya, waktu itu. Sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Iseng. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat, kan gitu, mau tobat, arek bager lah, gitu. Akhirnya terjadi perdamaian. Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang tahun lalu. Itu benar-benar. Ya, Itu saksinya kan Triki lah. Kita buka baju anak saya sampai nangis itu. Akhirnya mungkin ini ujian buat saya dan kedepannya akan lebih baik. Kalau yang sebelumnya penganiayaannya berupa apa sih? Dipukulin. Itu mah dipukulin pakai benda lah gitu. Nah, keinginan ya kan sekarang almarhum itu pondok pesantren ya sampai sekolah, itu keinginan orang tua atau memang keinginan? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.